Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fani Oktavianka, saya sendiri Friel Medrianza dan Novia akan menjelaskan tentang urbanisasi dan pengangguran. Migrasi adalah perpindahan penduduk baik secara permanen ataupun sementara dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Migrasi terdiri dari beberapa jenis dan salah satunya adalah urbanisasi. Urbanisasi, ada beberapa pengertian menurut para ahli mengenai urbanisasi. Yang pertama adalah menurut Bintarto. Urbanisasi adalah suatu proses perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan tertentu ataupun perpindahan teknologi dari teknologi agraris menjadi teknologi industri untuk kebutuhan kehidupan. Yang kedua adalah menurut J.H. Degot, di mana beliau mengatakan bahwa urbanisasi merupakan suatu proses pertambahan penduduk di daerah urban atau perkotaan ataupun proses transformasi suatu daerah yang berkarakteristik rural menjadi urban. Dan yang terakhir adalah menurut Kantas-Bovkia, di mana beliau mengatakan bahwa urbanisasi adalah suatu gejala atau proses yang memiliki ciri-ciri multisektoral apabila ditinjau dari segi sebab ataupun akibat yang ditimbulkan. Secara umum, urbanisasi adalah suatu proses perpindahan ataupun pergeseran masyarakat dari pedesaan atau daerah rural ke perkotaan atau daerah urban dengan tujuan tertentu, ataupun peralihan teknologi dari teknologi agraris menjadi teknologi industri untuk kebutuhan kehidupan. Nah, urbanisasi ini bisa menyebabkan peningkatan penduduk di daerah urban menjadi sangat signifikan. Untuk mengukur tingkat urbanisasi suatu daerah, kita dapat menghitung dari perbandingan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dengan jumlah keseluruhan penduduk yang tinggal di suatu wilayah dengan rumus PU sama dengan U per P dikali 100%, di mana PU adalah persentase tingkat urbanisasi, U adalah jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan, dan P adalah jumlah keseluruhan penduduk yang tinggal di suatu wilayah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong urbanisasi dari daerah tujuan. Yang pertama itu banyak tersedia lapangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat desa bekerja di bidang pertanian dikarenakan lahan di desa kebanyakan dimanfaatkan untuk dijadikan sawah, kebun, dan lainnya. Berbeda dengan di kota di mana hampir semua jenis pekerjaan tersedia mulai dari yang profesional hingga yang santai. Lalu yang kedua, adanya keinginan untuk merubah hidup. Dikarenakan kondisi di desa yang kadang tidak memungkinkan, sehingga banyak masyarakat berharap dengan tinggal di kota dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga, ada upah kerja di perkotaan lebih tinggi. Upah yang didapatkan dari pekerjaan yang ada di desa rata-rata berpenghasilan cukup rendah, sehingga kebanyakan orang berkeinginan untuk mengubah kondisi kehidupan mereka dengan berpindah ke kota. Yang keempat, lahan pertanian semakin sempit. Lahan-lahan yang tadinya digunakan untuk lahan pertanian mulai menyempit karena pembangunan desa yang terjadi. Hal ini membuat peluang kerja pertanian di desa semakin menurun. Lalu yang kelima, ada fasilitas dan pelayanan yang lebih lengkap. Hampir seluruh sarana dan prasarana tersedia di kota, berbeda dengan di desa, dikarenakan wilayahnya yang mungkin agak jauh dari jangkauan pemerintahan, menyebabkan banyak fasilitas yang belum tersedia di desa, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pusat perbelanjaan. Dan hal ini membuat masyarakat desa kesulitan untuk bisa mendapatkan kebutuhannya. Yang keenam adalah kehidupan yang monoton. Karena kondisi desa yang masih serba terbatas, membuat kehidupan di desa yang cenderung monoton. Bagi orang-orang yang berkeinginan untuk hidup lebih maju lagi, mungkin kehidupan desa bukanlah hal yang cocok untuk dijalaninya, sehingga membuatnya berkeinginan untuk pindah ke perkotaan. Lalu yang terakhir, adanya bencana alam yang terjadi. Terjadinya
bencana-bencana alam seperti banjir, kemarau panjang, gempa bumi, hingga wabah penyakit, sehingga membuat masyarakat-masyarakat desa berkeinginan untuk pindah dari wilayahnya. Dampak urbanisasi. Dampak positif bagi desa yaitu mengurangi jumlah penduduk desa yang padat sehingga kondisi menjadi lebih stabil. Yang kedua, mendorong pembangunan desa yang lebih baik dikarenakan masyarakatnya sudah mengetahui kemajuan-kemajuan yang ada di kota. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui kiriman hasil pekerjaan keluarga atau saudara yang bekerja dengan baik di kota. Lalu dampak positif bagi kota yaitu dapat memenuhi kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang masih kurang. Semakin banyaknya jumlah sumber daya manusia yang memiliki potensi berkualitas. Lalu dampak negatif bagi desa, yang pertama adalah kekurangan tenaga kerja untuk dapat mengolah lahan pertanian dikarenakan sebagian besar penduduknya yang pindah ke kota. Lalu sulit mencari orang-orang yang terdidik sebagai penggerak dari pembangunan desa karena rata-rata mereka yang sudah menempuh pendidikan tinggi di kota tidak ingin kembali ke desa. Aturan adat istiadat di desa semakin luntur dan perilaku yang mungkin tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dikarenakan contoh gaya hidup yang ada di daerah perkotaan yang mana kemudian ditularkan ke masyarakat pedesaan lainnya. Dapat kehilangan banyak sekali penduduk dengan potensi yang berkualitas. Produktivitas pertanian serta sumber penghasilan lainnya di pedesaan semakin menurun. Lalu dampak negatif bagi kota, yang pertama adalah meningkatnya kepadatan penduduk kota. Semakin meningkatnya angka pengangguran yang ada di perkotaan dikarenakan masyarakat yang datang ke perkotaan tidak memiliki persiapan dan skill sehingga sulit untuk mencari pekerjaan. Munculnya masalah sosial seperti tuna sosial, tunawisma, gubuk-gubuk liar, dan lainnya. Meningkatnya kemacetan pada lalu lintas. Semakin meningkat angka kejahatan, perjudian, pelacuran, dan hal-hal lainnya yang berkaitan. Sektor informal di urban area. Sektor informal adalah unit-unit usaha tidak resmi yang berskala kecil di mana mereka menghasilkan dan mendistribusikan barang atau jasa tanpa izin usaha maupun izin lokasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor informal dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah sektor informal yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Yang kedua adalah sektor informal yang belum menggunakan dana bantuan dari pemerintah walaupun telah disediakan. Dan yang ketiga adalah sektor informal yang telah menggunakan bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum sanggup berdikari. Saya akan menjelaskan mengenai penyebab timbulnya sektor informal. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan penduduk kota yang semakin meningkat, ditambah lagi dengan pendatang dari luar daerah yang dibawa oleh arus urbanisasi. Yang kedua adalah semakin tajamnya kesenjangan antara masyarakat golongan atas dengan golongan menengah ke bawah. Permintaan pasar dapat muncul pada para pelaku sektor informal ketika semakin banyak golongan masyarakat menengah ke bawah tidak mampu lagi menjangkau produk-produk yang ditawarkan di pasar. Selanjutnya adalah peran sektor informal. Usaha sektor informal berkembang terutama di daerah perkotaan. Dengan laju pertumbuhan penduduk kota yang sangat padat, semakin menambah jumlah pengangguran. Sementara sektor formal tidak mampu menampung mereka. Dengan demikian, keberadaan sektor informal sebenarnya dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Indonesia, karena dapat menampung golongan masyarakat yang tidak terserap bekerja di sektor formal. Agar pelaku ekonomi pada sektor informal mampu memberikan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian di Indonesia, maka dilakukan upaya pembinaan secara berlanjut sehingga pemberdayaan sektor informal dapat meningkatkan kesejahteraan para pelakunya, yang bermuara pada pencapaian kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sektor informal juga digunakan sebagai pelarian untuk pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan. Lalu pengangguran di urban area. Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada serta mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran,
Produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Diperkirakan penduduk kota secara global akan meningkat menjadi 68% pada 2050, di mana negara-negara yang pada saat ini terkategori berpendapatan menengah ke bawah akan mengalami pertumbuhan populasi kota paling cepat dibanding kelompok pendapatan lainnya pada masa yang akan datang. Hal ini mendorong terjadinya migrasi penduduk ke desa ke kota. Permasalahannya adalah ketika tingkat migrasi desa ke kota melebihi jumlah lapangan kerja baru yang tersedia, di mana hal ini menyebabkan tingkat pengangguran di kota cenderung tinggi dibandingkan di daerah pedesaan. Dalam kasus Indonesia, studi yang dilakukan oleh Danani pada tahun 2004 untuk rentang waktu 1976 hingga 2000 menemukan bahwa tingkat pengangguran terbuka di kota lebih besar 3 kali lipat dibandingkan di daerah pedesaan. Namun, sektor jasa di perkotaan memiliki tingkat elastisitas paling tinggi dalam penciptaan lapangan kerja. Ini berarti kebijakan untuk mendorong semakin majunya sektor jasa di kota merupakan salah satu opsi penting dalam mengurangi pengangguran. Selain itu, apabila produktivitas sektor pertanian dan tingkat pendapatan penduduk desa meningkat, maka migrasi dan pengangguran di kota akan menurun. Dengan kata lain, kebijakan untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka di kota tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh pemerintahan kota tersebut, melainkan harus diikuti oleh pemerintah daerah lainnya dengan memajukan sektor pertanian daerah mereka. Yang terakhir, pengangguran juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan, di mana kemiskinan merupakan suatu penghalang bagi penduduk-penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Tanpa pendidikan yang layak, maka cukup sulit bagi rumah tangga yang kurang mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang memperoleh pendapatan dan mengeluarkan mereka dari jeratan kemiskinan. Penduduk yang kurang pendidikan harus terpaksa memilih bekerja di sektor informal dengan upah yang lebih rendah, di mana hal ini meningkatkan angka setengah pengangguran khususnya di daerah pedesaan. Untuk itu, menyediakan pendidikan yang mudah dijangkau oleh masyarakat merupakan suatu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Selanjutnya adalah migrasi dan pembangunan. Migrasi dewasa ini adalah arus perpindahan penduduk yang dipandu oleh proses pemusatan keuntungan ekonomi. Titik-titik konsentrasi kapital menjadi sasaran yang paling umum. Sementara wilayah-wilayah yang secara sosial maupun teritorial tergolong terbelakang menjadi sumber atau pemasok kaum migran. Karenanya, migrasi adalah ekspresi dari krisis ekonomi secara umum. Kekhususan dari fenomena migrasi saat ini adalah adanya institusionalisasi pemerantaraan proses migrasi, di mana pemerintah serta swasta menjadi aktor-aktor utama untuk memonopoli manfaat dari proses migrasi. Institusi ini menggenapi kecenderungan baru dalam hubungan industrial, yakni fleksibilisasi industri. Fleksibilisasi industri adalah respon yang umum ditempuh pebisnis untuk mengatasi overproduksi komoditas di pasar dunia. Ciri umum fleksibilisasi industri adalah ketergantungan pada teknologi tinggi, buruh murah dengan keterampilan rendah, dan sistem kerja kontrak waktu tertentu. Pemusatan kapital dan fleksibilisasi industri inilah unsur-unsur utama dalam struktur permintaan tenaga kerja dalam pasar tenaga kerja secara global. Dengan kata lain, merupakan faktor-faktor yang menarik adanya migrasi tenaga kerja. Sebaliknya, dalam struktur penawaran, migrasi tenaga kerja disebabkan adanya kemunduran ekonomi akibat kehancuran sistem produksi lokal. Tidak mengherankan bila komposisi kaum migran umumnya dari pedesaan atau wilayah-wilayah terbelakang, yang tersingkir dari proses produksi atau aktivitas-aktivitas ekonomi di tempat asalnya. Kualitas manfaat yang terdistribusi dari hubungan-hubungan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja inilah yang menentukan adanya kualitas hubungan antara migrasi dan pembangunan. Lalu beberapa kebijakan untuk meminimalisir urbanisasi berlebih.
Ya, yang dimulai dari pembangunan yang merata, mempermudah akses transportasi dan komunikasi, standar pendidikan disamaratakan, menyediakan dan memperbaiki fasilitas yang memadai, pemerataan wilayah pemerintahan, menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan, memfokuskan pembangunan di daerah yang membutuhkan, dan program pengembalian tenaga kerja. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.